Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba menyelesaikan tugas kelompok 6, yaitu tentang pembuatan joystick. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep logika dan penerapan input selain keyboard sesuai tugas menggunakan Scratch. Oke, untuk langsung saja untuk spread 1 akan dijelaskan oleh Dani. Ini yang kita menggunakan apa itu tombol keyboard AD untuk bergerak, namun kita rubah sedikit atau dimodifikasi sedikit jadi akan menggunakan joystick seperti yang ada pada handphone game mobile seperti itu. Jadi seperti ini, ketika dia menerima pesan untuk memulai, maka akan merulang semua yang ada di sini, dan apabila yang di dalam sini itu apabila joystick X lebih besar dari 0, maka nanti akan switch customnya akan run 000, run 001, dan seterusnya. Coba ke customs. Terus cari ini run 000. Nah, gambarnya seperti ini, akan berjalan ke arah kanan. Nanti akan diproses sampai runnya berakhir. Ke bawah coba. Ini runnya berakhir pada sama ke 000 karena agar apa itu saat berlari nanti akan kembali ke posisi semula dan hadapnya akan menjadi kanan. Nah, untuk apa hadap ini nanti akan apa itu berpengaruh pada selanjutnya, yaitu attack-nya nanti, karena ini hanya ada satu tombol attack. Dan apabila joysticknya lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0, maka akan custom memunculkan custom run underscore 2, 3, and seterusnya. Coba ke custom. Paling bawah, saya ingat. Nah, itu bergeraknya ke arah kiri, gambarnya ke arah kiri, dan tadi kan apa itu nilai X-nya negatif 5, jadi nanti akan bergerak ke kiri. Untuk yang nilainya lebih besar dari 0 nanti akan ke kanan karena nilai text X-nya sama dengan 5. Dan untuk judulnya 0.005. Dan ya nanti di bawah akan sama set hadap sama dengan kiri, karena yang joystick lebih kecil ini akan ke kiri gambarnya. Selanjutnya ke attack. Nah, ini sama. Kalau bilang mereceive ini play akan forever loop. Jika attack-nya sama dengan 1, nanti akan pada tombol attack-nya nanti akan dijelaskan kenapa attack-nya sama dengan 1, dan hadapnya sama dengan kanan. Nanti akan attack-nya ke 000, dan itu yang di 000 kalau nggak salah itu ke kanan. Attack-nya ke kanan. 000 sampai 000, 1, 2, and 3, dan seterusnya ke kanan.
Setelah itu apabila mengenai spread 2 yaitu zombinya, maka HP dari zombinya ini akan berkurang sebanyak 20. Lalu kita set attack-nya lagi menjadi 0 untuk mengembalikan nilainya seperti semula. Dan apabila attack-nya sama dengan 1 dan hadapnya kiri, custom yang ditunjukkan adalah attack underscore 2, 3, and seterusnya. Dan ini sama, apabila mengenai spread 2, maka HP-nya akan berkurang selama sebanyak 20%, lalu kita set lagi attack-nya menjadi 0. Seperti itu, spread 1. Kita lanjut ke spread 2. Ini pada spread 2 ini sedikit berbeda. Ini sama seperti tugas yang pertama. Saya menggunakan ini melakukan setting HP player 1 ke 100, yang spread 1 tadi HP player 2 ke 100. Dan ini set randomizer-nya menjadi mengambil nilai 1 sampai 10. Apabila randomizer-nya lebih kecil dari 5, akan menjalankan yang ini, switch custom walk 1, dan change X-nya 5, berarti ke kanan. Dan nanti pada randomizer-nya apabila lebih besar dari 5, maka change X-nya menjadi negatif 5 atau ke kiri. Dan ini walk to kuadrat ini, to square ini, walk one square ini itu hadapnya ke arah kiri, attack tapi hadapnya ke arah kiri. Dan ini attack berjalan tapi hadapnya ke arah kiri dan bergeraknya juga ke arah kiri karena X-nya nanti akan berubah sebanyak negatif 5. Selanjutnya ke attack-nya. Untuk attack-nya saya rasa sama seperti yang spread 1 tadi. Switch custom-nya attack, bla bla bla. Dan untuk set ini ATT ran ini yang dimaksud adalah attack random. Jadi dia akan mengambil nilai dari 1 sampai 10 di random. Apabila attack randomnya lebih besar dari 5, maka hadapnya ke arah attack satunya atau ke arah kanan, seingat saya. Akan berjalan terus per custom, dan untuk weight-nya 0.005. Dan apabila lebih kecil dari 5, akan attack-nya akan ke arah kiri. Dan ya sama seperti spread 1 tadi, apabila mengenai spread 1, HP player satunya akan berkurang sebanyak 20, dan ini wait to second ini zombinya akan menyerang dengan jeda 2 detik. 2 detik perulangan. Maka dari itu zombinya akan melakukan attack selama ini dan dijeda selama 2 detik baru akan mengattack lagi. Baik, untuk spread 3 dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang spread 3 yaitu button menu, button mulai. Yang pertama yaitu when I receive menu, go to front layer, dijadikan ke depan layernya.
Setelah itu jika mouse-nya disentuh itu maka butonnya akan menjadi dianimasikan di efek to main 10. Setelah itu jika dilepas maka dia akan kembali seperti semula. Setelah itu kalau di play maka setelah itu di play. Setelah itu jika disentuh juga ditambahkan lagu atau sound. Kalau tidak disentuh maka suaranya akan hilang. Setelah itu di sini ada when I receive play. Kalau misalnya mulai maka akan di hide untuk butonnya. Setelah itu yang kedua yaitu untuk HP dari player 1. Di sini sama when I receive play, jika HP sama dengan 100 maka dia custom-nya 0. Untuk custom 0 berarti HP-nya full. Setelah itu kalau dia terkena damage maka akan berkurang sebanyak 20. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sprite selanjutnya, yaitu sprite HP bar bagi karakter zombie. Sama seperti HP bar pada player pertama, kita gunakan when I receive. Ketika dimulai, HP bar akan muncul dengan posisi seperti berikut. Lalu jika player 1 mengenai zombie, maka HP bar akan berkurang seperti berikut. Akan berkurang sebanyak 20%. Lalu untuk when I receive result, jika resultnya muncul maka HP bar akan menghilang. Begitu pula dengan jika menu muncul maka HP bar juga akan menghilang. Next. Baik, untuk sprite selanjutnya adalah sprite result, yaitu untuk mengetahui hasil dari berakhirnya game, apakah yang menang player 1 atau player 2. Jadi pertama kita gunakan when I receive result, kita posisikan seperti berikut, go to X3 dan Y-5, lalu kita gunakan forever dan if jika HP player 1 sama dengan 0 maka player 2 yang menang. Lalu jika sebaliknya HP player 2 sama dengan 0 maka player 1 yang menang. Dan jika kita tekan ke jika kita ke menu maka result akan dihilangkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan, untuk sprite selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan sprite 7, itu tentang button play again, dimana ketika kita menerima hasil result maka akan menampilkan button play again di font layar pertama, dan jika kursor menyentuh buttonnya maka brightness-nya akan berkurang 10, dan jika kursor button diklik maka akan memulai broadcast play, dan jika tidak maka
brightness akan kembali seperti semula menjadi 0. Ketika menerima perintah play, maka akan menghentikan script, dan ketika menerima menu, maka akan menghentikan script semua script. Selanjutnya, ini untuk button menu sama seperti button play again. Ketika menerima result, maka akan menampilkan button my menu di layar pertama, dan jika button tersentuh oleh kursor, maka brightness-nya akan berkurang 10, dan jika ditekan maka akan ke progress menu, dan jika tidak maka brightness akan menjadi seperti semula menjadi 0. Dan jika menu, maka semua script akan dihentikan, dan jika menerima play maka scriptnya akan dihentikan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, untuk spread 9 di sini adalah menjelaskan tentang luaran tombol atau button dari joystick. Jadi untuk yang sebelah kiri, yaitu when I reserve play atau kita tekan tombol mulai, maka luaran tombol dari joystick ini akan tampil di -164 dan -126. Lalu untuk penjelasan di sebelah kanannya itu, jika kita kembali ke menu, ke menu, maka tombol dari joystick ini akan hilang atau kita tutupi. Dan juga sama, jika ke result, maka tombol ini juga akan dihilangkan atau di-hide. Dan tombol ini bersifat tetap, jadi tidak bergerak kemanapun, berbeda dengan tombol hitam yang akan bergerak. Untuk tombol hitam akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk tombol hitamnya ini itu joystick mainnya. Jadi yang bergerak itu tombol hitamnya ini jadi seperti analog pada stick PS2 dan lain-lain, kan yang bergerak kan cuma apa itu tombol analog yang luarannya yang seperti itu. Ketika di receive play maka akan menunjukkan apa itu lingkaran hitam, dan untuk bosnya ini efeknya 50, set joystick X dan Y-nya kita set menjadi 0 karena kemungkinan akan ditambahkan animasi melompat. Untuk yang sekarang belum. Dan untuk yang forever-nya ini kami pakai apa itu block JMove. Nah, sedangkan di JMove sendiri itu berisi tentang bagaimana analog ini menjalankan tugasnya. Jadi ketika distance point-nya ini lebih besar dari 50, jadi apabila tombol hitamnya ini jauh dari pointer sebanyak 50 pixel ini, itu tidak akan menjalankan perintahnya. Perintah yang di bawah yang else ini tidak akan dijalankan karena pointernya lebih jauh dari 50. Dan set ini sama seperti else dari if yang ini, yang else yang ini kan ada if dan else, dan untuk else-nya ini tugas dari joystick ini akan berlangsung. Jadi untuk if yang atas akan sama dengan if else yang bawah. Untuk if yang dari ini, untuk menjalankan joysticknya itu ketika mouse down atau joysticknya ditekan tapi tidak lebih besar dari 50 pixel mouse pointernya, itu akan merepeat perintah di bawah ini sampai dia menyentuh warna hitam atau
kita tidak menekannya lagi. Itu point toward, mouse pointer, dan yang bulatan hitam ini akan bergerak sebanyak 10 step. Dan kita setkan joystick X ke posisi X ditambah 165. 165 ini itu merupakan nilai X dari joystick yang hitam ini. Ditambah nilai X ditambah X tadi, nilai X position saat ini ditambah dengan nilai position X dari bulatan hitam, lalu dibagi 5. Untuk defaultnya akan menjadi 0. Dan untuk joystick Y-nya juga sama karena kita tidak membutuhkan Y. Dan untuk else-nya ini sama dengan yang atas tadi. Apabila joysticknya ini akan digerakkan ke arah kanan, maka nilainya akan positif. Dan apabila ke kiri akan negatif. Maka dari itu tadi pada sprite itu lebih besar dan lebih kecil dari 0. Agar untuk memudahkan saja. Dan apabila ya kalau misal broadcastnya menu atau result, maka joystick ini akan dihapuskan keberadaannya dan men-stop programnya. Seperti itu. Untuk selanjutnya, tombol serangannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tombol serangan. Tombol serangan ini berbentuk pedang dan tetap, hanya bisa digunakan oleh main karakternya. Di sini tombol menyerang ini akan mengikuti sesuai hadap dari karakter utama. Jika dia menghadap ke kanan, maka dia akan menyerang ke arah kanan. Jika dia menghadap ke kiri, maka dia akan menghadap ke arah kiri. Bisa dilihat dari kodenya. Untuk when I receive play di sini, maka di situ adalah tempatnya di sebelah kanan bawah untuk tempat penyerangannya. Lalu di sini jika kita menggunakan mouse, maka dia akan menyerang sesuai dengan hadapan dari karakter utama. Lalu jika kita kembali ke menu, maka tombol ini akan hilang, ataupun ketika permainan sudah selesai, maka tombol ini juga akan disembunyikan. Oke, di sini kita akan coba untuk memperagakan game ini di Android. Apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan? Oke, kita ke sini dari awal menu, kita mulai. Kita bergerak tombol kanan. Jika karakter kita menghadap ke kiri, maka dia akan menyerang dari kiri. Jika menghadap ke kanan, dan di sini kita saling menyerang. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi, kita coba. Untuk karakter zombinya, dia akan menyerang sekitar 2 detik sekali. Jadi seperti ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf untuk tugas pembuatan joystick. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk anggota kelompok kami akan berikan di PDF nanti dan di keterangan YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.